Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah metode numerik akan menjelaskan tentang metode Gauss-Jacobi dan juga metode Gauss-Seidel. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok tersebut. Yang pertama ada Desvarina Fitriani, yang kedua ada saya sendiri, Egyiana Deri Hernanda, dan yang ketiga ada Vertimona Despalia. Oke, pendahuluan. Pada perkuliahan sebelumnya, kita telah membahas tentang metode penyelesaian sistem persamaan aljabar linear dengan metode langsung, yaitu metode eliminasi Gauss dan juga Gauss-Jordan. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa metode tidak langsung atau metode iteratif. Metode ini tidak selalu berhasil. Namun, agar berhasil, setiap persamaan harus memenuhi satu syarat, yaitu semua elemen diagonalnya melebihi elemen lain dalam persamaan tersebut. Nah, di sini kita akan membahas dua metode iteratif, yaitu metode Gauss-Jacobi dan juga Gauss-Seidel. Nah, untuk memahami lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu metode Gauss-Jacobi dan juga metode Gauss-Seidel. Yang pertama, metode Gauss-Jacobi. Metode Gauss-Jacobi adalah metode tak langsung atau metode iteratif yang melakukan perbaharuan nilai X yang diperoleh tiap iterasi. Nah, metode ini mirip seperti metode substitusi berurutan. Metode ini hampir sama dengan Gauss-Seidel, namun tidak melibatkan perhitungan implisit. Nah, yang kedua yaitu ada metode Gauss-Seidel. Iterasi metode Gauss-Seidel adalah metode penyelesaian serentak melalui proses iterasi. Metode iterasi Gauss-Seidel ini merupakan proses rekursi berulang untuk mendekati bilangan yang tidak diketahui, yaitu X. Sebagai titik awal pada proses rekursi tersebut diperlukan nilai awal dan biasanya adalah X sama dengan 0. Pada proses selanjutnya, nilai yang sudah diketahui pada tahap sebelumnya dipergunakan untuk mencari nilai pada tahap berikutnya. Proses tersebut terus berulang hingga diperoleh nilai X yang sesungguhnya atau berhenti jika toleransi kesalahan tertentu telah dicapai. Nah, untuk memahami metode Gauss-Jacobi dan juga metode Gauss-Seidel lebih dalam, kita akan berangkat pada pengaplikasian metode Gauss-Jacobi dan juga Gauss-Seidel. Untuk pengaplikasian metode Gauss-Jacobi akan dijelaskan oleh rekan saya, Vertimona Despalia. Kepada Verti, saya persilakan. Oke, terima kasih kepada Saudara Egyiana. Untuk pengaplikasian metode Gauss-Jacobi itu kita menggunakan kasus yang dimana kasusnya itu selesaikan sistem persamaan linear berikut dengan menggunakan metode iterasi Jacobian dengan toleransi error 10 pangkat min 5 atau 0,00001. Adapun persamaannya yaitu 7x ditambah 6x dikurang z sama dengan 85 untuk persamaan pertama. Persamaan kedua 6x ditambah 15y ditambah 2z sama dengan 72. Persamaan ketiga x ditambah y ditambah 54z sama dengan 110. Adapun penyelesaiannya yaitu B1 itu sama dengan 2x ditambah 6y dikurang z sama dengan 85 atau bisa dikatakan untuk persamaan 1. Untuk B2 itu 6x ditambah 15y ditambah 2z sama dengan min 11 atau persamaan kedua B3 x ditambah y ditambah 54z sama dengan 6 atau persamaan ketiga. Kemudian matrik koefisien dari tiga persamaan tersebut yakni yaitu B1, B2, dan B3 itu dengan matriks 2, 7, 6, min 1, 6, 15, 2, 1, 1, 5, 4. Yang dimana itu 27 kurang dari 6 ditambah 1, 6 kurang dari 15 ditambah 2, 1 kurang dari 1 ditambah 54. Nah, kemudian semua persamaan bertanda kurang dari itu dikatakan matriks non-diagonali dominan. Kemudian jika diamati, pertukaran baris bisa dilakukan dengan memperoleh baris yang bertanda lebih dari. Terjadi masalah pivoting, masalah turunan persamaan. Kemudian akan dilakukan proses pivoting, yakni pertukaran baris, supaya diperolehlah matriks diagonal dominan tadi. Slide selanjutnya. Sehingga dari matriks tadi itu diperoleh matriks strictly diagonally dominan, yang dimana
susunan dari baris 1, baris 2, baris 3 itu tetap sama dengan baris awal, yakni 27, 6, min 1, 6, 15, 2, 1, 1, 5, 4, 85, 72, 110. Yang dimana itu 27 itu lebih dari 6 ditambah min 1, 15 lebih dari 6 ditambah 2, 54 lebih dari 1 ditambah 1, yang dimana itu sudah terlihat bahwa diagonal dari matriks tersebut adalah 27, 15, dan 54. Sehingga dapatlah persamaan baru, yakni untuk B1 itu 27 ditambah 6Y min Z sama dengan 85, yang dimana diperolehlah nilai X yaitu 1/27 dikali 85 min 6Y ditambah Z. Kemudian untuk B2 itu 6X ditambah 15Y ditambah 2Z sama dengan 72, sehingga diperolehlah juga nilai Y itu sama dengan 1/15, 72 dikurang 6X dikurang 2Z. Kemudian untuk B3 itu X ditambah Y ditambah 54Z sama dengan 110, dan diperoleh pula nilai Z, yakni Z sama dengan 1/54 dikali 110 dikurang X dikurang Y. Kemudian akan dilakukan iterasi dengan menggunakan aplikasi Excel, sehingga diperolehlah tabel seperti yang sudah terlihat. Pada tabel tersebut terlihat bahwa nilai untuk iterasinya berhenti pada 12. Kenapa nilainya tersebut berhenti di iterasi 12? Yaitu karena sesuai dengan errornya tadi, yaitu 10 pangkat min 5. Dari tabel di atas itu diperoleh pula solusi, yakni X sama dengan 2,425427 dan Y sama dengan 3,57301, Z sama dengan 1,925595. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan pengaplikasian metode Gauss-Jacobi itu dengan menggunakan aplikasi Excel. Anggap saja kita melakukan iterasi dari 0 sampai 12. Selanjutnya kita diawali untuk iterasi 1 menggunakan dianggap 0 semua. Kemudian pada iterasi 1 kita memasukkan rumus X tadi, yaitu 1/27 dikali 85 dikurang 6Y ditambah Z. Di mana untuk nilai Y itu kita masukkan untuk dari iterasi 0 tadi. Kemudian didapatlah hasil dari iterasi 1 untuk nilai X itu 3,148148148. Oke, untuk selanjutnya itu kita melakukan iterasi 1 dengan nilai Y, yang dimana rumus nilai Y itu adalah Y sama dengan 1/15 dikali 72 dikurang 6X dikurang 2Z, yang dimana nilai X itu merupakan nilai X pada iterasi 0, dan nilai Z itu merupakan nilai Z pada iterasi 0. Kemudian untuk nilai Z pada iterasi 1, itu kita menggunakan rumus 1/54 dikali 110 dikurang X dikurang Y, yang dimana nilai X itu merupakan nilai X pada iterasi ke-0 dan nilai Y itu pada iterasi ke-0. Kemudian untuk mempermudah iterasi dari nilai X, Y, Z, kita tinggal langsung drag saja nilai X, Y, Z tadi sampai ke iterasi 12. Selanjutnya untuk mencari nilai error 1, kita menggunakan rumus, yakni ABS sama dengan nilai X pada iterasi 1 dikurang iterasi ke-0. Atau bisa disebut dengan iterasi sebelum, sesudah, dan sebelum.
Berlaku sama juga untuk nilai error 2 dan 3. Kemudian untuk mempermudah lagi, kita langsung mendrag ke bawah untuk error 1, 2, dan 3. Dan ini merupakan hasil dari error 1, 2, 3 sampai iterasi ke-12. Kemudian untuk error, itu kita mencari dengan rumus maksimal dari nilai error 1, 2, dan 3. Diperolehlah sebagai berikut, dan untuk mempermudah lagi, kita langsung drag ke bawah sampai iterasi ke-12. Untuk kolom lanjut atau berhenti, kita menggunakan fungsi if, yang dimana itu jika nilai dari error maksimal error yang paling besar tadi itu lebih besar dari 10 pangkat min 5. Itu merupakan iterasinya itu berlanjut. Maka jika nilai error tadi itu kurang dari 10 pangkat min 5, maka iterasinya berhenti atau cukup. Selanjutnya kita drag lagi ke bawah dan diperolehlah sebagai berikut. Nah, dari aplikasi Excel ini sudah terlihat bahwa pada iterasi ke-12 itu iterasinya dikatakan berhenti. Sehingga diperolehlah hasil X, Y, Z itu yang dimana X itu sama dengan 2,42547454, Y itu sama dengan 3,57301366, dan Z itu 1,925953621. Oke, untuk selanjutnya itu saya kembalikan kepada moderator. Saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada saudari saya Vertimona. Selanjutnya adalah pengaplikasian metode Gauss-Seidel. Nah, metode Gauss-Seidel ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Desvarina. Kepada Desvarina, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya aplikasi metode Gauss-Seidel. Untuk aplikasi metode Gauss-Seidel, di sini kami menggunakan kasus. Selesaikan sistem persamaan linear berikut dengan menggunakan metode iterasi Seidel dengan toleransi error 10 pangkat min 5 atau sama dengan 0,0001 dengan persamaan sebagai berikut. 10x dikurang 5y dikurang 2z sama dengan 3, 4x dikurang 10y ditambah 3z sama dengan min 3, x ditambah 6y ditambah 10z sama dengan 3. Untuk penyelesaiannya sebagai berikut. B1 atau sama dengan persamaan 1, 10x dikurang 5y dikurang 2z sama dengan 3. B2 atau sama juga dengan persamaan 2, yaitu 4x dikurang 10y ditambah 3z sama dengan min 3. B3 atau sama dengan persamaan 3, x tambah 6y ditambah 10z sama dengan 3. Matriks koefisiennya yaitu untuk baris 1, 10, min 5, min 2. Baris 2, 4, min 10, 3. Baris 3, 1, 6, 10. Di mana 10 lebih kecil dari 5 ditambah 2, 4 lebih kecil dari 10 tambah 3, dan 1 lebih kecil dari 6 tambah 10. Semua jumlah bertanda kurang dari, sehingga dapat kita katakan matriks tersebut merupakan non-diagonali dominan. Jika kita amati, pertukaran baris bisa dilakukan untuk memperoleh baris yang bertanda lebih dari. Selanjutnya terjadi masalah pivoting atau masalah urutan persamaan. Lalu dilakukan proses pivoting atau pertukaran baris supaya diperoleh matriks diagonali dominan. Selanjutnya, sehingga diperoleh matriks strictly diagonali dominan, di mana baris 1, baris 2, dan baris 3 untuk persamaannya, yaitu 10, min 5, min 2, 3, 4, min 10, 3, min 3, 1, 6, 10, 3. Di mana mutlak 10 lebih besar dari mutlak min 5 ditambah mutlak min 2. Lalu min 10 lebih besar dari mutlak 4 dan mutlak 3. Mutlak 10 lebih besar dari mutlak 1 ditambah mutlak 6. Sehingga
persamaan baru dapat didapatkan, yaitu baris 1 persamaan 1, 10x dikurang 5y min 2z sama dengan 3, di mana x sama dengan 1 dikurang 10 dikali 3 ditambah 5y ditambah 2z. Baris kedua atau persamaan 2, 4x min 10y ditambah 3z sama dengan min 3, sehingga didapatkan nilai y sama dengan 1 per 10 dikali 3 ditambah 4x ditambah 3z. Dan yang terakhir persamaan 3, x ditambah 6y ditambah 10z sama dengan 3, di mana nilai z-nya sama dengan 1 per 10 dikali 3 min x min 6y. Selanjutnya kita akan menggunakan aplikasi Microsoft Excel sehingga dapat diperoleh tabel iterasi sebagai berikut. Dari persamaan tadi, untuk mencapai iterasi yang berhenti itu terjadi pada iterasi 13 dengan nilai x 0,539037, y sama dengan 0,499526, dan z sama dengan minus 0,05362. Untuk lebih memahaminya, kita akan beralih ke aplikasi Microsoft Excel. Jadi iterasinya dimulai dari iterasi 0, di mana pada iterasi 0 nilai x, y, dan z-nya kita nolkan. Selanjutnya, pada iterasi 1, untuk mencari nilai x-nya, kita menggunakan rumus tadi, yaitu 1 per 10 dikali 3 ditambah 5y tambah 2z, di mana nilai y-nya sama dengan 0 dan z sama dengan 0, yang diperoleh dari iterasi ke 0. Dan hasilnya yaitu 0,3. Selanjutnya untuk nilai y pada iterasi 1 kita gunakan rumus 1 per 10 dikali 3 ditambah 4x ditambah 3z, di mana nilai x dan nilai z-nya itu 0 yang didapat dari iterasi 0. Sehingga diperoleh dengan iterasi 1 nilai y-nya yaitu 0,3. Selanjutnya pada z sama dengan 1 per 10 dikali 3 dikurang min x dikurang 6y, di mana nilai x dan y itu ada di iterasi 1 dengan nilai 0. Sehingga didapatlah nilai z pada iterasi 1 yaitu 0,3. Untuk mempermudah pekerjaan kita dapat menderaknya sampai ke iterasi 13. Nah, selanjutnya itu untuk nilai error. Untuk mencari nilai error, kita menggunakan rumus absolut atau sama dengan ABS. Nilai x pada iterasi 1 dikurang dengan nilai x iterasi 0. Sehingga dapatlah nilainya 0,3. Selanjutnya, pada error kedua, kita juga menggunakan rumus seperti pada error 1, yaitu y pada iterasi 1 dikurang y pada iterasi 0, sehingga dapatlah nilainya 0,3. Pada error 3, kita juga menggunakan rumus seperti yang tadi, ABS, z pada iterasi ke-1 dikurang z pada iterasi ke-0. Nah, selanjutnya untuk mempermudah, kita drag sampai ke iterasi 13. Selanjutnya itu error. Error dapat kita gunakan rumus sama dengan max. Max dari error 1 sampai error 3. Nah, dapat kita drag juga sampai ke iterasi 13 demi mempersingkat waktu. Selanjutnya, untuk mengetahui iterasi itu lanjut atau berhenti, kita dapat menggunakan rumus if atau jika dengan if sama dengan nilai error max atau error tadi lebih besar dari 10 pangkat min 5, dia bakal lanjut atau berhenti. Dapat kita drag sampai ke iterasi ke-13.
Nah, dapat kita lihat bahwa pada iterasi 13 itu sudah berhenti dikarenakan nilai antara iterasi 13 dan 12 itu angka 4 di belakang komanya itu sama. Maka dari itu iterasi dapat diberhentikan dengan nilai X sama dengan 0,5393686, nilai Y 0,4995249 dan nilai Z yaitu minus 0,053616254. Maka beginilah metode Gauss-Seidel. Berikutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Desvarina yang telah menjelaskan tentang metode Gauss-Seidel. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi, dari proses perhitungan dan iterasi pada kedua metode, yaitu metode Gauss-Jacobi, nah, metode Gauss-Jacobi ini dia menentukan semua nilai variabel menggunakan variabel yang ada pada iterasi sebelumnya. Nah, sedangkan pada metode Gauss-Seidel ini, perhitungan dilakukan dengan menggunakan nilai variabel yang terakhir diperoleh. Nah, metode Gauss-Seidel ini lebih unggul dan telah terbukti dapat dijalankan untuk menemukan solusi sistem persamaan nonlinear juga. Baiklah, demikianlah yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya sebagai moderator minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.